Manchester City sempat menunjukkan tanda-tanda bangkit setelah kemenangan besar kontra Liverpool. Sayangnya Pep Guardiola seolah memberikan harapan palsu. The Citizens kembali terpuruk dengan dipermalukan Bayer Leverkusen dengan skor 2-0. Kekalahan di dua laga berturut-turut merupakan kesalahan fatal Guardiola dalam menentukan posisi pemain di saat kritis. Cetak gol coba merangkum kenapa Manchester City tidak sejago dulu sebagai berikut. Harapan palsu setelah kemenangan besar kontra Liverpool. Manchester City sudah banyak perubahan dan keluar dari status tim mediocre. The Citizens yang kita kenal sekarang adalah tim yang sangat buas dan sulit dikalahkan oleh grup manapun. Munculnya kekuatan baru Manchester City bahkan mampu menenggelamkan eksistensi sang petuah Manchester United. Warga kota pabrik ini banyak yang beralih dukungan ke pasukan biru. Dugaan ini didasari dari riset yang dilakukan oleh media FC Business. Pertumbuhan penggemar The Citizens dikabarkan naik mencapai 390 juta penggemar berkat kekuatan Sheikh Mansour. Kesuksesan besar kapal Manchester Biru juga nggak lepas dari tangan dingin Pep Guardiola. Juru taktik berkepala botak ini akhirnya membawa trofi Liga Champions ke Etihad untuk pertama kalinya. Sejak saat itu kapal Manchester Biru seketika mulai oleng dan bahkan karam. Di musim 2024-2025 The Citizens bahkan harus puasa gelar pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Ini kenyataan yang harus kami terima. Kami akan lebih selektif lagi pada musim depan, kata Guardiola. Kutukan puasa gelar ini nampaknya masih akan menghantui Manchester City. Performa The Citizens mengalami pasang surut, kadang bagus dan kadang merosot betul. Tanda-tanda kebangkitan Manchester City bisa terlihat jelas dengan gak terkalahkan di 4 laga berturut-turut. Kemenangan menghadapi Liverpool menjadi bekal penting Guardiola untuk menatap laga berat. Guardiola yakin Manchester City akan kembali menemukan ritme permainan yang telah lama hilang. Guardiola mengatakan Manchester City musim ini harus bisa lebih baik dari musim lalu. Hal itu tergantung pada diri kami sendiri. Inilah apa yang kami harus coba lakukan. Kami menantang diri sendiri lebih baik dari musim lalu. Inilah target kami, tegas Guardiola. Kembali terpuruk akibat keras kepala Guardiola. Namun kemenangan melawan Liverpool justru dirayakan penuh sukacita seperti juara. Para pemain terlihat senyum mereka seolah baru memenangkan gelar Premier League. Gak heran Guardiola merasa Manchester City akan kembali menjadi pesaing juara. Kita percaya kepada diri sendiri kalau kita bisa main melawan juara Inggris dan menunjukkan kalau kami siap ada di sana bersama mereka musim ini, kata Guardiola dengan nada optimis. Ego Guardiola makin memuncak karena sang juru taktik baru saja memecahkan rekor laga ke-1000-nya sebagai pelatih. Namun kebahagiaan ini hanya berlangsung sesaat. Manchester City kembali ke setelan pabrik dan mengalami keterpurukan. Di pekan 12 Premier League, kapal The Citizens kembali karam dikalahkan oleh Newcastle United. Kekalahan kontra Newcastle ini juga dinilai syarat akan kontroversi. Pasalnya Guardiola terlihat marah besar ke kameramen karena banyaknya keputusan pengadil yang kontroversi. Hasil buruk ini semakin merambat ke Liga Champions setelah Manchester City kalah melawan Bayer Leverkusen. Gak tanggung-tanggung The Citizens menelan kekalahan 2-0 di hadapan publik sendiri. Dua kekalahan beruntun ini dinilai terjadi karena kepala batu Guardiola itu sendiri. Salah satunya terlihat saat mencadangkan Erling Haaland saat menghadapi Leverkusen. Aksi ini menjadi kesalahan fatal karena striker Norwegia ini jadi satu-satunya penggendong di musim ini. Pelatih asal Spanyol itu juga terus memaksakan untuk memasang Nico Gonzalez sebagai starter. Padahal gelandang Spanyol tersebut kerap terlambat dalam menutup ruang saat musuh menyerang. Para fans percaya kalau Guardiola harusnya lebih memilih untuk memasang Tijani Reinders di posisi tersebut. Hal ini gak lepas dari Tijani yang memiliki atribut bertahan lebih baik. Di AC Milan, pemain keturunan Indonesia ini pernah ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan tampil memukau. Celana dalam olahraga pria berbahan elastis yang nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini ya. Kesalahan fatal menentukan posisi pemain. Memainkan Tijani Reinders sebagai gelandang tengah bisa membawa angin positif bagi Manchester City. Salah satunya bisa membuat Phil Foden bermain lebih bebas. Gelandang Inggris dinilai nggak terlalu cocok untuk bermain di sisi kanan formasi. Foden justru lebih senang dimainkan sebagai gelandang tengah untuk Manchester City.
Hal ini nggak lepas dari atribut-atributnya yang lebih cocok sebagai pembangun serangan. Salah satunya terlihat dari visi Foden yang jauh lebih baik saat bermain sebagai gelandang tengah. Keunggulan Foden di lini tengah ini sebenarnya sudah terlihat dari musim lalu. Sang pemain berhasil menyumbangkan 13 gol dan 7 assist berkat ditempatkan di posisi kegemarannya. Bukti buruknya Foden bermain sebagai gelandang kanan terlihat di laga kontra Bayer Leverkusen. Hadir dari bangku cadangan, dirinya hanya mampu mencatatkan satu tendangan selama 45 menit. Oleh karena itu, Guardiola harusnya bisa meminta Savinho untuk menjadi gelandang serang. Penyerang Brazil ini dinilai memiliki daya eksplor yang tinggi untuk mengatasi krisis. Keputusan untuk memainkan Savinho juga mau gak mau harus dilakukan oleh Guardiola. Pasalnya pelatih berkepala botak ini gak memiliki pilihan lain di lini tengah. Mateo Kovacic dan juga Rodri hingga saat ini masih harus menepi karena cedera. Beralih ke lini serang, Guardiola juga harus mematenkan trio Erling Haaland, Ryan Cherky, dan Jeremy Doku. Haaland tetap akan menjadi tumpuan lini serang The Citizens karena telah mencetak 14 gol di Liga Inggris. Sedangkan Doku dan Cherky bisa diberikan kebebasan untuk menusuk ke pertahanan lawan. Ganasnya trio ini bahkan telah terbukti saat Manchester City menaklukkan Bournemouth yang jadi kuda hitam musim ini. Potensi Guardiola dipecat sebelum tambah parah. Kegagalan memainkan formasi terbaik seakan membuktikan kapasitas Pep Guardiola yang menurun. Pelatih asal Spanyol ini seakan mulai kehilangan magisnya sebagai pelatih pintar. Taktik Guardiola makin mudah untuk dibaca oleh musuh, bahkan tim seperti Brighton yang sedang kesulitan musim ini. Guardiola dianggap terlalu batu untuk menyesuaikan taktiknya dengan situasi saat ini. Padahal ex-pelatih Barcelona ini bisa memainkan variasi taktik bertahan seperti yang dilakukan kontra Arsenal. Terbukti Guardiola mampu membuat The Gunners kesulitan untuk mencetak gol. Alhasil manajemen Manchester City dinilai harus segera mengambil keputusan mengenai masa depan Guardiola. Pasalnya pelatih botak ini terkesan sudah ogah-ogahan untuk melatih The Citizens. Hilangnya minat Guardiola untuk melatih klub juga sebenarnya bukan masalah baru. Pelatih asal Spanyol ini sebenarnya sudah mengungkapkan hanya ingin melatih tim nasional. Akan tetapi dirinya saat itu masih ditahan oleh manajemen untuk memperpanjang kontraknya. Alhasil saat ini disebut menjadi waktu yang paling tepat untuk mencari pelatih baru. Sosok Vincent Kompany dianggap bisa menjadi pengganti paling tepat bagi Guardiola. Pasalnya pelatih Bayern Munchen ini jadi salah satu murid langsung pelatih asal Spanyol tersebut. Di lain sisi, menurunnya performa Guardiola juga membuktikan kebenaran dari prediksi yang pernah diucap oleh Jose Mourinho. Kemarin Guardiola mengatakan sesuatu yang dialamatkan kepada saya. Dirinya nggak sadar kalau timnya sedang mengalami penurunan drastis. Sepatu running pria dan wanita bisa kamu dapatkan dengan harga murah dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan kenapa Manchester City tidak sejago dulu. Bagaimana pendapatmu? Haruskah The Citizens mulai move on dan mencari juru taktik baru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.